Dalam bisnis ini, bisnis jamur tiram ini, kami ada beberapa kendala karena memang pemula, masih trial seperti itu. Masih pemula, jadi masih banyak kendala karena memang kami berangkatnya dari nol. Belajarnya memang satu ya via YouTube, kemudian memang ada dari petaninya langsung, dari pembuat bibitnya langsung, kita diberikan pengajaran seperti itu. Bagaimana caranya merawat? Menurut saya simpel sih perawatannya, cuman disiram, kemudian kalau nanti sudah miselium ini 100% baru disemprot. Itu pun pakai air biasa. Ya, kalau memang mau tumbuh berkembang itu sudah bisa diberi dengan ganda silbe, kata pembuat lognya seperti itu. Dalam bisnis ini kawan ya, dalam bisnis ini tidak mudah. Apapun bisnis tersebut, apalagi dari nol, tidak ada, repot, sulit. Apalagi dalam masalah finansial, dana. Orang mau buka bisnisnya, bisnis apapun itu harus ada dana. Dana ini tidak bisa dicapai, tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak memiliki usaha sama sekali. Jadi caranya gimana? Ya harus bekerja dengan orang lain, harus bekerja ke orang lain, buruh lah, ngoli lah, istilahnya gitu. Kalau istilah kerennya karyawan seperti itu. Nah, baru uang itu dikumpulkan, disisihkan, uang sudah cukup, baru buka usaha. Seperti ini contohnya. Nah, kalau kita dari nol, tidak mau untuk jadi buruh atau bahasa kerennya tadi karyawan, mau dapat dari mana uang? Mau mengajukan umpama ke salah satu lembaga, ke bank umpama, yang mau dilihat itu apa? Dan belum tentu juga hasilnya. Kalau dari nol dan tidak mau untuk bekerja ke orang lain, memang harus telaten. Jadi awalnya memang harus punya dana, finansial itu cukup. Kemudian yang kedua telaten untuk menjaga. Kalau saya pribadi memang bukan hanya saya yang mengelola, saya bukan tim pengelola, saya hanya marketingnya saja. Seperti itu. Dan inisiator untuk pembuatan bisnis ini. Ada pengelolaannya sendiri dan juga ada ketuanya sendiri, seperti itu. Memang tujuannya satu ya, untuk saling merekatkan, saling mendekatkan teman, keharmonisannya, kemudian kebersamaannya, seperti itu, agar tidak putus. Ini teman-teman memang sama-sama dalam lembaga yang sama dengan saya, seperti itu. Orang-orangnya yang mengelola ini ada 3 orang, salah satunya saya, seperti itu. Dan memang rencana mau cari rekrut teman lagi ya, rekrut karyawan lah bahasa halusnya, seperti itu. Ini ada sekitar 5 ruang, satu ruang insya Allah cukup untuk 1000 log. Rencana kedepannya akan diisi semua dengan log, berarti sekitar 5000, insya Allah sudah bisa hasil setiap hari kalau 20 kilo. Tinggal ngalihkan saja, seperti itu. Untuk sementara sekarang harga jamur itu 14.000 1 kilo. 14.000 itu kalau dari petani langsung ya. Kalau dari ulico itu mungkin ya lain lagi. Tapi dari kami pribadi memang jualnya 14.000. Kami tetap melayani untuk orang sekitar, beli 2 ton, 1 ton gitu, tetap melayani karena tujuannya orang itu berarti butuh, seperti itu. Tetap kami layani. Nah, kemudian dalam usaha ini jangan putus asa. Gagal kita benahi, gagal dibenahi lagi. Kalau gagal kita berhenti mencoba bisnis baru, sulit lagi. Satu, biaya ya, biaya itu sudah habis untuk usaha yang pertama. 2, tenaga habis. 3, pikiran. Jadi cuman buang-buang waktu usaha yang sebelumnya eman, seperti itu. Makanya
usaha yang ada ini ditelateni, gagal kemudian dibenahi sampai nanti sukses seperti itu. Nah, baru kalau sudah sukses, penyisihan dari uang atau operasional ya SHU, sisa hasil usaha, baru nanti bisa dikembangkan ke usaha yang lain seperti itu. Contoh seperti kami pribadi, nanti kalau ini sudah sukses, kami akan membuka pertanian cabai rawit. Itu sudah ada lahannya, tanahnya sudah ada, tinggal penanaman cabainya seperti itu. Karena memang finansialnya sudah ada, karena 3 orang bukan 1 orang. Bisnis kalau hanya dilaksanakan 1 orang itu sulitnya bukan main, perlu ketelatenan, bisa ibadahnya juga keteteran kalau 1 orang seperti itu. Padahal ya tujuan manusia diciptakan kan cuma 1, adalah ibadah ke Yang Maha Kuasa. Maka kami mencari cara bagaimana sekiranya usaha kami ini bisa bernilai ibadah di setiap waktunya seperti itu. Kegunaannya 2, ketika sudah hasil finansial bisa dijadikan nafkah keluarga kalau yang sudah punya keluarga. Saya pribadi masih masih jomblo seperti itu. Tapi kenapa kok sudah berpikirnya sedemikian? Karena prinsip saya, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Seperti itu. Bahagia memang tidak harus uang, tapi dengan uang bisa membuat bahagia. Salah satu contohnya ya, kita kumpul dengan teman, ngopi bareng gitu ya. Ada teman yang sukses, kemudian di traktir, setiap hari di traktir. Apakah kira-kira kita punya perasaan enak untuk setiap hari seperti itu? Sedangkan kita sendiri tidak bawa uang. Kan coro Jawane itu izin, bahasanya izin. Nah, kenapa saya masih dalam umur yang kurun masih muda ya, tahun 98, kok sudah memiliki ide yang seperti ini? Karena yaitu saya ingin menjadi orang yang sukses lebih dulu, baru menata rumah tangga. Kenapa? Karena saya cuma anaknya orang biasa, anaknya seorang petani, jadi harus sukses lebih dulu, sekalipun tidak 100%. Seperti itu. Karena menjalani keluarga menurut saya pribadi, walaupun belum pernah, itu butuhnya 3. Ya, 1 memang kuat mental, 2 kuat keuangan, yang terakhir ini adalah mental, keuangan saya lupa, intinya 3 ya. Mentalnya kuat, keuangannya ada. Seperti itu. Beda halnya dengan yang bukan anaknya petani, beda. Kalau saya pribadi, karena saya anaknya orang petani, maka harus itu seperti itu. Sekarang rasionalnya gini ya, kita sudah sukses, punya uang, mau melamar anaknya siapa itu pasti diterima, siapapun pasti diterima. Karena 1, uang sudah ada, pekerjaan mapan, mental sih. Akhirnya tidak hutang ke sana ke sini, kemari cari pekerjaan. Beda halnya kalau orang yang sudah levelnya di atas rata-rata gitu, jadi tidak perlu kerja, sudah meneruskan pekerjaan yang sudah ada. Saya pribadi selain membuka usaha ini ya, juga ada usaha online shop ya, ada usaha online shop seperti busana muslim, itu saya juga punya. Dan alhamdulillah penghasilan itu sudah cukup lah kalau untuk saya pribadi seperti itu. Karena memang saya semampunya, ada waktu ya saya share. Saya juga sudah punya reseller yang lain, jadi tinggal lihat siapa yang mau beli, siapa yang order seperti itu. Rencana saya juga masih punya banyak untuk membangun bisnis, karena memang otak-otak saya otak-otak bisnis seperti itu. Tapi dalam bisnis itu yang paling penting 1 adalah kejujuran. Dalam masalah uang itu harus jujur. Keluarnya berapa saya catat, saya 100 rupiah saya catat. Bahkan saya itu sudah punya neraca keuangan, setiap bulan saya tulis. Saya seperti itu. Mohon maaf sebelumnya ya, mohon maaf
tidak bukan apa-apa, karena dengan bisa untuk mengontrol keuangan maka akan terkendali semuanya. Penghasilan banyak, ya penghasilan banyak setiap bulan, tapi tidak bisa kontrol keuangan, memanage keuangannya, makanya tidak ada sisa. Kalau saya pribadi dalam bisnis ini cara ngaturnya ada 4. Lihat semua ya, 1 bulan itu dapat berapa omsetnya. Nah setelah dari omset itu saya nanti kurangi modal. Setelah ketemu berarti sisanya itu adalah profit. Profit ini bukan profit bersih menurut saya masih, tapi profit kotor. Nah dari profit ini saya masih mengeluarkan 4 lagi. 1 adalah kewajibannya saya, contoh seperti pulsa, wifi, kemudian apa lagi, ialah hal-hal yang berbau ke kewajiban seperti itu. Yang kedua adalah sodakoh. Nah ya, dari itu di persentase berapa nanti yang harus dikeluarkan dari sedekahnya itu. Kemudian baru ditabung berapa persen. Nah sisanya terakhir yang 4 itu baru dibuat untuk kebutuhan pribadi seperti itu. Apa itu mau minum, apa mau ngopi di di kafe. Nah ini lagi mumpung ingat ya, yang kadang ngopi ikut teman-temannya itu kan tidak sama usahanya. Jadi kadang gini, teman ngopi berapa orang lah seperti itu, kadang beberapa anggap 10 orang, mungkin separuh 5 orangnya itu keuangannya bukan dari profitnya, tapi tadi itu sudah dari terakhir uang pribadinya. Jadi tidak ngurangi kepada modal, tidak ngurangi pada tabungan, tidak ngurangi pada sudah semua sisa semua, intinya ini profit bersih untuk digunakan sebagai pribadi. Lah yang 5 orang yang terakhir tadi itu bisa jadi adalah modalnya digunakan, profitnya, kotornya juga masih belum dihitung. Akhirnya bisnisnya tidak maju-maju. Seperti itulah. Yang terakhir tabungan tadi, nah kan sudah disisihkan, dilihat nanti apakah 1 tahun nyampe kepada target, baru buka bisnis baru. Caranya gitu. Ilmu ini saya dapatkan dari mana? Aja dengan teman-teman ketika sama-sama ngopi seperti itu. Yang terakhir intinya dalam pertemanan itu ada 3 orang, ada 3 karakter. 1 adalah teman mentor, guru yang selalu memberikan motivasi, kemudian kita jalankan, memberikan arahan, memberikan saran, memberikan kritik, teguran kepada kita. Itu adalah mentor, maka harus diperjuangkan teman yang seperti itu. 2, teman bisnis, rekan bisnis yang bicaranya soal usaha, bisnis, manajemen, marketing, semuanya yang terkait dengan bisnis. Ini juga harus dipertahankan. Nah yang ketiga teman bermain, teman ngopi, teman jalan-jalan gitu. Nah inti dari 3 orang tadi itu dalam pertemanan, 1, jangan sampai punya rasa iri hati, dengki, hasut kepada sesama teman. Karena iri itu tanda tidak mampu, tidak punya kemampuan. Maka dari itu kalau memang tidak mampu atau tidak senang kepada bisnisnya seorang, bilang sejujurnya, minta diajari gimana caranya agar bisnis sukses. Setelah sukses jangan lupakan jasa orang yang sudah memberikan kamu arahan, jangan kamu lupakan seperti itu. Tapi memang di dunia ini tidak ada, selagi memang masih bersanding dengan seseorang, hidup dengan manusia berdampingan, pasti ada pembenci dan pemuji. Saya ada satu makalah saya ingat, as-sayyid la yakhlu min wadudin yamdah wa hasudin yaddah. Sayyid, seorang yang hebat, orang hebat tidak akan pernah sepi dari golongan orang pemuji dan dari golongannya orang pemaki. Tapi saya tetap dengan prinsip if'al kullama anta muqtani'un bihi li annaka lam taslam min maqalatin nas.
daun yang saat ini seperti itu, lakukanlah apa yang kamu senangi, karena kamu tidak akan pernah lepas dari kicauan manusia. Seperti itu. Kita punya banyak, kita tidak bisa menutup semua mulut orang yang berkomentar kepada kita, tapi kita punya dua tangan untuk menyumbab kedua lubang telinga kita agar tidak mendengar ocehan-ocehan orang lain. Saya prinsip seperti itu. Banyak, bahkan dengan prinsip saya seperti itu, saya sudah terkena fitnah beberapa kali, tapi tetap saya ikhlas karena memang itu mungkin sudah rencana yang maha kuasa, dan sekarang saya sudah tahu hikmahnya, namun saya tidak publikasikan. Bahkan saya terus terang berterima kasih sangat kepada orang-orang yang telah memfitnah saya, karena dengan fitnah mereka saya bisa terus berjuang, tidak mengenal kata lelah, dan terus untuk membenahi dan merubah diri saya sendiri. Karena la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seperti itu. Jadi saya berterima kasih banyak kepada orang-orang yang telah memfitnah saya. Tidak usah tersinggung ya. Saya video ini tidak menunjukkan kepada orang-orang, enggak. Ini cuma saya tujuannya adalah nasrul ilm ya. Nasruh intinya seperti itu. Agar sama-sama hati-hati dalam berbisnis secara khusus dan secara umum dalam semua hal. Seperti itu. Sekian dari kami Juragan Muda. Insya Allah kalau nanti sudah berkembang akan saya buat channel YouTube khusus untuk jamur. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.